semuanya, kembali lagi bersama Saifna. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa saja bentuk dari kekerasan seksual di internet selama masa pandemi dan upaya hukum apa yang bisa kita lakukan. Karena pandemi telah memaksa banyak orang untuk hidup dalam dunia maya demi mencegah penularan virus yang telah menghadapkan perempuan pada bentuk kekerasan yang baru, yaitu kekerasan gender berbasis online. Kekerasan ini merupakan serangan terhadap tubuh, seksualitas, dan identitas gender seseorang yang difasilitasi teknologi digital. Data terakhir menunjukkan bahwa kekerasan gender berbasis online diestimasi akan meningkat lebih dari 40% tahun ini. Ada 281 kasus tercatat sepanjang 2019, sementara sudah ada 659 kasus dalam rentang waktu 10 bulan terakhir saja. Dalam penelitian terakhir ini juga menyebutkan bahwa sebagian besar korban berasal dari generasi muda. Hal ini terjadi karena sebagian besar yang menggunakan internet adalah anak muda, baik untuk bekerja maupun belajar. Dari aspek gender, mereka yang rentan menjadi korban adalah perempuan, yaitu 71%. Sayangnya hingga detik ini di Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas tentang kekerasan berbasis gender online. Karena kekerasan berbasis gender online sendiri berdasar pada relasi kuasa yang timpang. Tujuan pelaku biasanya untuk memperoleh keuntungan, baik seksual maupun finansial, atau keduanya, dengan menimbulkan perasaan tidak nyaman dan kerugian pada diri korban. Karakter khas dari bentuk kekerasan ini adalah keterlibatan teknologi digital. Setidaknya ada 3 bentuk kekerasan berbasis gender online di Indonesia yang marak sekali ditemukan. Yang pertama, ada kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi. Dalam kasus ini, pelaku melakukan kekerasan seksual seperti pencabulan, penyiksaan seksual, pemerkosaan, dan eksploitasi tubuh seseorang melalui internet secara real-time. Interaksi ini berbayar dan eksklusif. Contoh kasusnya ini ada di Bojonegoro, Jawa Timur, di mana seorang guru memotret para korban dalam keadaan telanjang lalu menjualnya di internet. Ia kemudian juga memaksa para korban untuk melakukan kegiatan seks baik di internet maupun saat tatap muka. Lalu yang kedua ada penyebaran konten seksual, di mana tindakan ini berupa penyebaran foto, video, dan tangkapan layar. Percakapan antara pelaku dengan korban, konten yang disebarkan mengandung unsur intim dan pornografi korban. Contoh kasus ini adalah penyebaran foto telanjang 14 orang remaja putri di Lampung Selatan, di mana mereka berkenalan dengan pelaku di media sosial dan kemudian diancam dan dibujuk untuk berfoto telanjang. Ancaman dan tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan seksual dan finansial dari korban. Lalu yang ketiga ada balas dendam dengan pornografi, di mana bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim, di mana pelaku menyebarluaskan konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, ataupun memperoleh keuntungan finansial. Salah satu contoh kasusnya adalah penyebaran foto intim mantan pacar yang dilakukan mahasiswa di Banyumas di Jawa Tengah. Lalu ada beberapa upaya hukum yang dapat kita lakukan meskipun upaya hukum penanganan kasus kekerasan berbasis gender online di Indonesia masih sangat terbatas karena belum ada payung hukum yang jelas. Kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ini pun masih kurang, sehingga tak jarang banyak korban justru malah dikriminalisasi karena melapor. Terlepas dari kekurangan tersebut, ada beberapa tindakan yang bisa untuk kita lakukan ketika menemukan bahwa kita ataupun orang lain menjadi korban kekerasan berbasis gender online berdasarkan panduan dari SafeNet atau Southeast Asia Freedom of Expression Network sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan hak kebebasan berekspresi dan perlindungan data pribadi di Asia Tenggara. Yang pertama, korban perlu menyusun kronologi kasusnya untuk keperluan pelaporan. Lalu yang kedua, menyimpan barang bukti berupa tangkapan layar gambar atau percakapan, rekaman suara, ataupun video. Yang ketiga, memutuskan komunikasi dengan pelaku apabila kita sudah cukup mengumpulkan bukti. Yang keempat, pada tahap pelaporan ke jalur hukum, penting untuk melakukan pemetaan risiko karena pada tahap ini penting bagi korban dan pendampingnya memetakan opsi penyelesaian kasus dan risiko apa saja yang akan dihadapi oleh korban. Misalnya, apabila korban mengajukan laporan ke polisi, maka korban harus siap untuk berhadapan dengan proses integrasi yang
cenderung melelahkan dan panjang. Lalu yang kelima dan terakhir adalah melaporkan pelaku ke platform digital terkait. Setelah itu, korban mengajukan kasus kepada aparat penegak hukum dengan menyertakan berkas bukti yang telah dikumpulkan. Sekian video dari saya, itu adalah beberapa bentuk dari kekerasan seksual di internet selama masa pandemi dan upaya hukum apa saja yang bisa kita lakukan.